Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, materi kita pada hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tahukah kalian kitab apa saja yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya? Apakah isi dari kitab Allah? Mengapa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mari kita jawab bersama-sama dengan membahas materi sebagai berikut. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya. Kitab-kitab Allah berisi tentang ajaran Allah kepada manusia. Kitab-kitab Allah berisi wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia wajib mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Setiap kitab diturunkan kepada umat atau golongan tertentu. Nah, hanya Al-Quran yang ditujukan untuk seluruh umat. Yang pertama, kitab-kitab Allah. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui dan kita yakini, yaitu yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, semua kitab itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada para rasul-Nya. Al-Quran merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang paling lengkap. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, tata cara beribadah atau syariah, dan tata cara hubungan kemasyarakatan atau muamalah. Isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman untuk seluruh golongan. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Artinya, kita wajib mengikuti dan mentaati ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Agar dapat mengikuti ajaran Al-Quran, kita wajib belajar membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran. Sudahkah kamu pandai membaca Al-Quran? Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Artinya, kita wajib mengikuti dan mentaati ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Agar dapat mengikuti ajaran Al-Quran, kita wajib belajar membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran. Sudahkah kamu pandai membaca Al-Quran? Ayo, siapa di sini yang sudah pandai membaca Al-Quran? Atau ada yang baru belajar membaca Al-Quran? Tidak apa-apa ya anak-anak, yang penting kita mau berusaha dan mau belajar.
Setidaknya kita membaca sedikit demi sedikit setiap harinya. Lama-lama kita bisa memahami dan menghayati isi dari Al-Quran. Selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi ya manfaat membaca Al-Quran, tapi ini Ustazah kasih 4 saja contoh membaca Al-Quran. Yang pertama adalah memberikan pahala dan kebaikan. Membaca satu huruf dalam Al-Quran akan mendatangkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Contohnya, ketika membaca Alif Lam Mim, maka alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Baik memahami maupun tidak memahami Al-Quran, pembacanya tetap akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita membaca Al-Quran digiatkan dan didisiplinkan. Contohnya setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib untuk selalu membaca Al-Quran. Dengan terus-menerus membaca Al-Quran, kelancaran akan semakin bertambah. Dengan membaca Al-Quran secara lancar, maka akan semakin banyak huruf yang dapat dibaca. Yang kedua, menambah iman. Kondisi iman akan selalu berubah-ubah setiap waktunya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus selalu berusaha untuk menjaga iman agar selalu berada dalam kondisi baik. Bahkan jika memungkinkan untuk selalu bertambah setiap saatnya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara mempertahankan dan menambah keimanan? Salah satu caranya adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Semakin rajin membaca Al-Quran, maka semakin dekat dengan Allah. Semakin jiwa kita tersadarkan dengan keajaiban Al-Quran, dengan keindahan bahasa dan muatannya. Ketakjuban ini yang dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah mententramkan hati. Membaca maupun mendengarkan lantunan Al-Quran dapat mententramkan hati, apalagi jika dibaca dengan baik dan merdu. Bacaan Al-Quran dapat menggetarkan hati. Hal tersebut juga didukung dengan bukti bahwa membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, kita menjadi kembali mengingat bahwa segala sesuatu masalah adalah kuasa Allah, sehingga alam bawah sadar kita menyebabkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran bahwa segala gundah dan masalah adalah kuasa Allah membuat diri menjadi lebih tenang dan damai. Yang keempat, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kehidupan di dunia seringkali penuh dengan masalah. Dalam Al-Quran terkandung banyak nilai-nilai, ajaran, dan pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut ketika dibaca dapat menjadi peringatan untuk selalu berbuat baik dan beramal soleh, sehingga keselamatan dunia sekaligus di akhirat dapat direngkuh. Selain itu, di dalam Al-Quran juga banyak doa-doa tertentu. Doa ini baik secara sadar maupun tidak sadar dapat menjadi permohonan terhadap bantuan Allah untuk mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah anak-anak, itu tadi ya beberapa manfaat. Yang pertama tadi apa? Ada yang ingat? Kita kembali. Yang pertama adalah memberikan pahala dan kebaikan. Nah, jika kita ingin mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan, maka kita harus sering-sering membaca Al-Quran ya anak-anak. Yang kedua adalah menambah iman. Menambah iman kita akan terus-terusan bertambah. Kondisi jiwa kita, iman kita akan menjadi baik, bahkan bertambah jika kita membaca Al-Quran. Jadi jangan lupa untuk sering-sering membaca Al-Quran ya. Nah, selanjutnya mententramkan hati. Ayo, siapa di sini yang hatinya sering panas, sering marah-marah mungkin di rumah atau di sekolah biasanya, kelahi atau marah-marah sama temannya. Nah, jadi
Silahkan jika kalian marah-marah, jika hati kalian tidak tenang, kalian membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menenangkan hati dan mententramkan hati. Yang keempat tadi apa? Mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keselamatan di dunia apalagi di akhirat? Jika kalian ingin, kalian harus sering-sering membaca Al-Quran, harus sering-sering menghafal Al-Quran. Oke anak-anak, itu tadi manfaat membaca Al-Quran. Jadi kita harus sering-sering membaca Al-Quran ya, karena dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan banyak manfaat. Nah, seluruh isi kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah yang memuat lengkap semua ajaran untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jika kita ingin bahagia hidup dunia dan akhirat, maka kita harus sering-sering membaca Al-Quran ya anak-anak. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.